to kiss me. Panning adalah pergerakan horizontal kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan bodi kamera tanpa mengubah posisi kamera. Panning dibagi menjadi dua macam, yaitu right dan left pan right. Kamera bergerak menyapu objek dari kiri ke kanan. Pan left, kamera bergerak menyapu objek dari kanan ke kiri. Waktu standar untuk melakukan panning antara 3-5 detik. Tilting, pergerakan vertikal kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya. Yang disebut tilting adalah teknik sinematografi yang melibatkan perubahan sudut kamera tanpa mengubah posisi fisik kamera. Terdapat dua jenis tilting, tilt up, gerak kamera dari bawah ke atas, dan tilt down, gerak kamera dari atas ke bawah. Tilt up sering digunakan untuk menunjukkan ketinggian objek atau untuk membuat kesan monumental. Sementara itu, down dapat menciptakan kesan dominasi atau menekankan inferioritas objek. Zooming, gerak kamera dalam merekam objek, di mana posisi kamera dalam keadaan statis atau diam. Cukup dengan menekan tombol zoom pada kamera atau dengan memutar ring lensa secara manual. Zooming ada dua, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in, gerakan lensa kamera untuk memperbesar atau mendekatkan objek dalam gambar. Sedangkan zoom out, gerakan lensa untuk merekam objek mengecil atau menjauh. Teknik ini kurang disarankan dalam pembuatan film karena ada sebuah durasi yang digunakan adalah satuan detik. Jika ini digunakan, maka efek yang akan diperlihatkan sering sekali tidak tersampaikan. Dolly atau tracking, pergerakan kamera akibat perubahan posisi kamera secara horizontal. Pergerakan dapat diarahkan kemanapun, maju, mundur, samping kanan, samping kiri, maupun melingkar, sejauh masih menyentuh permukaan tanah. Dolly in, gerakan kamera maju mendekati objek, sedangkan dolly out, gerakan kamera menjauhi objek. Crab light, kamera bergeser ke kiri, ke kanan. Crab left, posisi kamera bergeser ke kanan, ke kiri. Follow, posisi kamera gerak mengikuti objek. Terdapat beberapa teknik lain yang tidak hanya mengandalkan sudut pengambilan, ukuran gambar, gerakan kamera, dan objek, tetapi juga unsur-unsur lain seperti cahaya, properti, dan lingkungan. Rata-rata pengambilan gambar dengan menggunakan teknik-teknik ini menghasilkan kesan lebih dramatik, di antaranya sebagai berikut. Blacklight shot, pengambilan gambar memperlihatkan wajah yang terbayang karena diabaikan oleh lensa kamera. Lensa kamera yang mengejar cahaya di belakang objek sehingga objek menjadi tidak terkena cahaya. Pada prinsipnya, kamera selalu mengejar cahaya yang lebih terang, sehingga jika ada objek yang menghalangi cahaya, maka objek tersebut terlihat gelap. Efek yang terjadi adalah objek terlihat tidak jelas, sementara background maka semakin gelap objek. Reflection shot, dalam teknik ini juru kamera tidak membidik objek langsung ke sasaran, tetapi justru ke benda-benda yang mengandung bayangan refleksi atau pantulan objek. Jika dilakukan di kamar, maka cermin bisa digunakan sebagai reflektor. Jika dilakukan di taman, kolam bisa dijadikan sebagai reflektor. Kesan yang ditimbulkan cukup dramatis karena pengaruh media yang digunakan. Door frame shot, dalam teknik ini pengambilan gambar dilakukan dengan membuka sebuah pintu yang sedikit demi sedikit kemudian terlihat kedalamannya, seolah juru kamera mengintip, tapi melalui pintu yang sedikit memberikan terbuka. Kesan teknik ini menegangkan, misalkan dalam film horor, penonton dibuat penasaran dengan peristiwa yang ada di balik pintu. Artificial framing shot, dalam teknik ini juru kamera menempatkan benda-benda di depan kamera sehingga efek yang muncul adalah keindahan, karena kamera tidak langsung membidik objek, tetapi terhalangi oleh benda yang menjadi foreground.